Ya, saya tertarik dengan hasil survei itu, tapi saya mau kasih interpretasi hermeneutisnya itu berbasis pada data kuantitatif itu. Kalau yang nggak percaya itu PKI Bangkit adalah PKB, PDIP, dan PSI, menjadi masuk akal bahwa framing itu memang seolah-olah bahwa PKI tidak akan bangkit, memang adalah framing istana itu, berhadapan-hadapan dengan framing publik. Ya. Jadi sebetulnya dengan mudah sekarang kita lihat bahwa ada versi istana tentang komunisme, ada versi rakyat itu. Dan rakyat percaya bahwa bangkit. Istana itu kita mesti courting lagi itu. Karena memang pasti di brief partai-partai. Itu sama dengan PSI percaya nggak PKI nggak bangkit? Nggak ada. Kita nggak percaya bahwa PKI bangkit. PDIP pasti tahu nggak akan bangkit. Bayangkan misalnya kalau survei ini di ujung sebuah peristiwa politik nanti misalnya 2-3 tahun lagi ketika kekuatan itu pindah dari kanan ke kiri itu, maka semuanya akan merayakan kebangkitan gitu kan. Karena ini adalah soal kemampuan untuk menyembunyikan kepentingan. Jadi ini sebetulnya kita bisa baca bagaimana PKB dan PDIP dan PSI menyembunyikan kepentingan karena dia ada di dalam klaster yang sama. Begitu koalisi ini pecah, masing-masing yang memanfaatkan isu PKI kan. Itu sama dengan kita nanya apakah kucing bisa manjat pohon. Nah semua akan bilang enggak, kita nggak percaya kucing bisa manjat pohon. Kenapa? Karena kucing kan binatang rumah, bukan binatang hutan. Dia nggak tahu bahwa kucing memang bisa manjat pohon, walaupun dia binatang rumah itu bukan karena dia binatang rumah maka dia nggak bisa manjat hutan. Sama juga itu soalnya. Jadi sekali lagi nih isu komunisme dan Bung Karno itu satu paket. Jadi tentu saja PDIP nggak akan bangkit PKI itu karena kepentingan hari ini menunjukkan upaya untuk mengkontain isu PKI ini karena isu PKI diedarkan oleh kalangan Muslim. Kan jadinya begitu latar belakangnya kan. Nah itu intinya sebetulnya. Jadi kita terbantu dengan survei itu, tapi kita mesti tafsirkan itu di dalam satu konteks politik persaingan antara partai-partai yang tinggal segelincir di istana dengan rakyat yang sebetulnya berupaya untuk mengingatkan sejarah. Memang di luar cuma PDIP, DPD, Partai Demokrat dan PKS yang beroposisi. Tapi tentang isu komunisme ini rakyat itu berkelompok untuk memberi warning pada bangsa ini bahwa itu ada potensi, terutama karena soal kesenjangan. Kan ya, kebangkitan sebuah ideologi itu, apalagi ideologi komunis, itu saya sebutnya, komunisme itu bangkit karena dua sinyal. Kalau saya pelajari di seluruh dunia, sinyal pertama adalah adanya disparitas. Yes. Itu udah awal diterangkan oleh Marx, justru itu di mana ada disparitas, di situ ada potensi pemberontakan kelas. Itu satu. Yang kedua, isu komunisme bisa bangkit kalau terjadi yang disebut sebagai kasakusuk di istana, sehingga komunisme menganggap oke, ini waktunya, karena power elitnya itu ada di dalam konflik. Sekarang kita lihat power elitnya memang konflik kan, sikut-mengikut dan berupaya untuk menunggu apa faktornya yang memberi kesempatan elit di dalam kabinet Jokowi itu berebut sisa-sisa kekuasaan. Sekarang kan Luhut yang adalah menteri senior yang kasusnya itu kemudian melebar sampai orang mesti menganalisa apa hubungannya Papua dengan sebuah perusahaan yang dibikin di Australia itu. Jadi semua ini terhubung dan itu pasti akan menimbulkan kesan persaingan di dalam kabinet sendiri dalam upaya untuk melihat kepentingan apa mengajukan Luhut sebagai faktor dalam pembicaraan publik. Ya karena Luhut selalu menganggap bahwa Cina nggak berbahaya, karena itu biarkan tenaga kerja asing masuk. Jadi ini akan dilipat-lipat seluruh persoalan ini, lalu kita harus bikin perenungan, pelan-pelan kita bikin perenungan apa sebetulnya masalah bangsa ini.